Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal di Ruko 3, yaitu soal nomor 1 dan soal nomor 2. Soal-soal ini diambil dari buku Matematika kelas 10 Peminatan oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013, yaitu dari bab 3 yang judulnya vektor mulai dari halaman 168. Nah, kita mulai saja. Soal nomor 1, diketahui bahwa vektor PQ adalah 201, sedangkan vektor PR adalah 112. Nah, jika PS adalah setengah dari PQ, maka vektor RS adalah apa? Nah, jadi pertama-tama kita tulis dulu info soal ya. PQ adalah ini, PR adalah ini, dan lalu diketahui juga dari soal PS adalah setengah PQ. Nah, artinya PQ ini kita kali masuk pengali setengah ke dalamnya ya. Jadi setengah kali 2 jadinya 1, setengah kali 0 jadinya 0, lalu setengah kali 1 jadinya setengah. Oke? Nah, jadi kita udah dapat PS. Nah, selanjutnya pertanyaan soal adalah RS. Jadi kita bayangkan saja, misalnya ini ada titik R, oke? Nah, lalu ini ada titik P, lalu ini ada titik S. Kita mau dari R ke S. Nah, kan bisa saja kita gunakan R ke P, nah lalu P ke S. Hasilnya juga tetap sama yaitu RS ya. Jadi kita tulis RS adalah R ke P lalu P ke S. Nah, R ke P itu apa? R ke P adalah kebalikan dari P ke R. Oke? Nah, kalau kita balik artinya dikali minus sesuai dengan ketentuan di sini ya. Maka ini dikali minus kita tulis min 1 min 1 min 2. Sedangkan PS adalah ini semua kita masukkan saja ya. Nah, lalu kita jumlahkan. Yang atas dengan yang atas jadinya 0, yang tengah dengan yang tengah jadinya min 1, sedangkan yang bawah min 2 dengan setengah hasilnya minus 3 per 2. Nah, jadi kalau kita lihat opsi yang ada, tidak ada yang sesuai ya. Meskipun yang A ini sekilas mirip, tapi yang terakhir ini tidak ada minusnya. Harus ada minus 3 per 2 di komponen ketiganya. Jadi, untuk soal ini, tidak ada jawaban yang sesuai, maka bonus. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada persegi panjang OACB, D adalah titik tengah dari OA, sedangkan P adalah titik potong dari CD dengan diagonal AB. Diketahui A kecil adalah OA, B kecil adalah OB, nah maka CP adalah apa? Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita gambar dulu ya persegi empatnya, persegi panjangnya. Jadi di sini O, A, lalu C, lalu B. Ya, nah lalu ada titik D yang di tengah-tengah dari OA. Jadi di sini D-nya ya, D-nya di tengah-tengah dari OA. Nah, lalu ada titik P yaitu perpotongan dari CD. Jadi kita tarik CD. Nah, lalu diagonal AB juga kita tarik. Nah, kelihatan bahwa mereka ketemu di titik ini yaitu disebut sebagai titik P. Nah, lalu A adalah OA. Jadi dari O ke A itu dinamakan A ya. Tapi kita kan tahu ya, jadi O ke A dengan B ke C itu sama saja. Jadi saya tulis aja yang B ke C sebagai A kecil. Oke, nah O ke A saya tidak tulis karena nanti kena timpa. Oke, nah lalu ada B adalah O ke B. Jadi dari O ke B itu adalah B kecil. Nah, ditanya CP. Berarti ditanya dari sini ke sini hasilnya apa. Oke, nah jadi cara kerjanya adalah pertama-tama kita perpanjang dahulu, perpanjang CD ini, kita perpanjang ke sini, oke, dan ketemu dengan perpanjangan dari OB. Nah, titik temunya itu adalah titik E. Saya namakan titik E. Nah, lalu kita masuk ke tahap pertama, kita tinjau segitiga OED terhadap segitiga DAC ini. Ya, kita gambar sekali lagi ODE, oke. Terhadap segitiga DAC. Ya, perhatikan ini pasti siku-siku, yang ini juga siku-siku, yang sudut yang ini terhadap sudut yang ini sama ya. Nah, lalu sudut yang ini juga sama terhadap sudut yang ini. Oke, maka dua segitiga ini pasti sebangun. Nah, selain itu karena D di tengah-tengah dari OA, kalau misalnya OD saya namakan X, maka DA juga namanya X. Oke, nah berarti ada satu sisi yang udah sama, maka dua segitiga ini pasti kongruen ya. Kongruen artinya apa? Artinya dua segitiga ini pasti sama persis. Sehingga kita kan sudah tahu bahwa OB itu adalah B kecil. Nah, AC juga pasti B kecil ya. Artinya kalau AC itu adalah B kecil, maka OE juga pasti B kecil. Oke, nah kita ingat bahwa OE adalah B kecil juga. Maksudnya
E ke O ya. O adalah B kecil, sesuai dengan arah O ke B. Oke, nah lalu kita masuk ke tahap kedua. Tahap keduanya adalah kita tinjau segitiga yang lain, yaitu kita tinjau segitiga BEP terhadap segitiga PAC. Oke, kita gambar ulang BEP terhadap segitiga PAC. Oke, nah kita lihat sudut yang ini dengan sudut yang ini sama, lalu sudut yang ini dengan sudut yang ini sama, dan yang terakhir sudut yang ini dengan sudut yang ini sama. Oke, nah sesuai dengan pelajaran kelas 9, maka dua segitiga ini pasti sebangun. Oke, nah ingat kalau sebangun artinya dua segitiga ini memiliki sisi-sisi yang perbandingannya sama. Oke, yaitu kalau misalnya yang kiri kita ambil CP, yang kanan kita ambilnya PE, ya kita bandingkan itu pasti sama dengan yang ini kita ambil CA, sedangkan yang ini kita ambilnya BE, ya mereka harus bersesuaian. Oke, nah tapi kita kan sudah tahu bahwa CA adalah B, nah lalu B ke E, oke, nah B ke E itu kan berarti sama artinya dengan maksud saya E ke B ya, E ke B itu adalah B ditambah B, maka itu menjadi 2B. Nah kalau kita sederhanakan kita dapat 1/2. Artinya apa? Artinya CP per PE adalah 1/2. Oke, nah kita masuk ke tahap ketiga. Kita gambar ulang garis EC ini ya. Kita gambar ulang garis ini E ke C, di mana P-nya ada di antaranya. Oke, nah kita sudah tahu bahwa CP dibanding dengan PE adalah 1/2. Ya, artinya kalau CP kita tulis sebagai Y, maka PE kita bisa tulis sebagai 2Y, dan ini semuanya adalah 3Y. Ya, maka kalau kita mau CP terhadap CE, CP adalah Y, sedangkan CE adalah 3Y, berarti Y per 3Y kita bisa coret. Maka kita dapat CP adalah 1/3 dari CE ya, CE-nya tinggal kali ke atas saja. Nah, selanjutnya masuk ke tahap keempat. Apa itu CE? Nah, kalau kita lihat dari gambar kita ya, C ke E itu sama artinya dengan C ke B, lalu B ke E. Ya, nah, jadi ini bukan B ke O, melainkan B ke E. Oke? Nah, jadi C ke B itu kan kebalikan dari A kecil ya, karena A kecil adalah B ke C. Jadi kalau C ke B itu adalah minus A. Nah, lalu B ke E itu berarti dari atas kita mau ke bawah. Oke? Berarti ini dibalik menjadi min B, ini juga dibalik menjadi min B, maka secara total dari B ke E adalah minus 2B. Nah, hasil ini kita tinggal masukkan ke sini. Oke, nah saya tulis di sini minus A minus 2B, kita kali masuk sepertiganya ya. Jadi kasih batas, kita kali masuk sepertiganya, maka diperoleh hasil akhir minus 1/3 A minus 2/3B. Nah, kita lihat opsi yang sesuai adalah opsi C. Oke, nah demikianlah pembahasan 2 soal pertama di Ruko 3 ini. Ingat untuk belajar selalu dan berlatihlah selalu, maka kalian pasti akan bisa. Ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video terbaru. Tinggalkan juga komentar kamu kalau ada masalah di pembahasan soal ini. Akan saya jawab secepatnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.